Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini tontonan gratis, bukan saja memberikan inspirasi kepada para pelaku bid'ah, tapi mendorong para pelaku bid'ah berlomba-lomba menyembah kuburan. Karena sudah kehilangan kontrol iman, jauh pada pendekatan Islam yang sebenar-benarnya, pada akhirnya melahirkan sikap gulu berlebihan, yaitu di dalam beribadah menyembah kepada orang-orang soleh. Jadi bukan kepada Allah lagi, tapi kepada orang soleh. Nah, kalau Anda perhatikan dari video ini, pasti akan melihat bagaimana keberadaan mereka sebagai seorang muslim. Kok bisa melakukan yang demikian tersebut? Seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, akan marah kepada kelompok kuburiyun yang melakukan peribadatan semacam ini di kuburan. Karena kita melihat di zaman Rasulullah itu banyak orang mulia. Siapa sih yang Islamnya lebih hebat dari para sahabat? Tapi apakah para sahabat cara mengamalkan Islam seperti mereka di kuburan ini? Apakah kemudian para sahabat mempraktikkan cara ziarah seperti mereka ini? Nah, kita melihat kebiasaan yang salah ini bukanlah tuntunan agama, bukan pula tuntunan tauhid. Jelas perbuatan mereka, apapun alasannya, tidak bisa dibenarkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, la tattakhidu kubur masjidan, la tattakhidu qabri masjidan. Jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Ini bukan kuburan Rasulullah, tapi kuburan orang-orang dari umat Rasulullah yang hidup jauh setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Mereka berkumpul di kuburan-kuburan keramat tersebut, dipimpin oleh tokoh-tokoh umat, dan meminta langsung kepada kuburan. Sudah jelas merupakan perbuatan mungkar. Rasulullah sampai bersabda, mudah-mudahan, kata Rasulullah, laknat Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat peribadatan. Lalu bagaimana misalnya kalau kita umat muslim digolongkan sebagai Yahudi dan Nasrani yang menyembah kuburan tersebut? Tentu itu akan merugikan kita sendiri sebagai seorang muslim. Nah, karenanya perlu dijauhi perbuatan-perbuatan yang tidak diperintahkan oleh agama. Tapi mari kita dengar dulu bagaimana zikir-zikir mereka ini.
Coba kalau dilihat pada gambar tersebut, ratusan orang mereka melakukan tasbih di kuburan, menyebut nama-nama Allah di kuburan, berzikir berjamaah di kuburan. Memangnya sahabat Nabi itu tidak tahu amalan baik? Mengapa kemudian tidak mengerjakannya? Kalau memang itu termasuk amalan baik, sudah pasti para sahabat Nabi mendahulinya. Lah imam yang 4 saja, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah memimpin jemaah datang ke kuburan, apalagi berteriak-teriak di kuburan dengan kalimat-kalimat yang salah seperti itu. Jelas tidak merupakan tuntunan dari agama Islam. Itu kalau kita cermati, kalau kita pahami dari sekian video yang ada ini, bukan makin mendekatkan kita kepada Allah, tapi mendekatkan kita kepada kesirikan-kesirikan. Mari kita dengar lagi. Itu salah satu zikir yang meminta duit ke kuburan. Jadi mereka ini benar-benar sudah melakukan kesyirikan yang tentu saja larangan di agama. Tidak pernah berkumpul pada saat itu. Kemudian Nabi bertawassul kepada kuburan, misalnya dari korban perang Badar dari kalangan muslimin. Mereka semuanya mati syahid. Tidak pernah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin jemaah, yuk kita bersama-sama bertawassul kepada kuburan gitu. Itu tidak pernah dilakukan Rasulullah. Juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Tidak pernah juga dilakukan oleh para tabi'in. Tidak pernah dilakukan oleh imam yang 4. Tidak pernah dilakukan oleh imam-imam mujtahid, yaitu misalnya sekelas Ibnu Abdul Bar. Kalau kita buka juga ulama-ulama sekelas Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi, tidak pernah melakukan seperti itu. Ini dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Tak adalah yang memimpin jemaah mendatangi kuburan. Ini bukan ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi adalah ciri-ciri Ahlus Syirik berjamaah. Jadi ciri-ciri Ahlus Syirik berjamaah yang tentu saja tidak berdasarkan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi orang-orang munafik itu memang selamanya orang-orang musyrik itu selamanya akan berbuat kemusyrikan. Kalau kita cermati itu, tidak akan merasa damai hatinya kalau tidak melakukan kemusyrikan. Kita sebagai seorang muslim, apa yang harus kita lakukan? Menjauhkan dari segala bentuk kemusyrikan.
Kemusyrikan yang seperti itu harus jauh dari kita, agar kita tidak termasuk orang-orang yang berbuat dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.